Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, kelompok kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ibtisam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi meskipun secara virtual. Saya, Ibnu Jabar Salam, sebagai moderator di kelompok 6 kali ini, tentunya saya pribadi tidak hanya sendiri karena ada rekan saya, Sahrudin, kemudian yang terakhir yaitu ada saudara Fajar. Tentunya mereka akan mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini. Nah, apa sih yang akan dibahas? Pada kelompok 6 ini kita akan mengulik pembahasan tentang tipografi. Apa itu tipografi, teman-teman? Tipografi sebagian dari kalian mungkin sudah memahami, dan mungkin juga yang bermain medsos pernah membuat tipografi itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya, anatomi huruf itu seperti apa sih? Apa definisinya? Dan yang terakhir, jenis-jenis dari tipografi itu ada apa aja ya? Nah, sebelum dimulai, saya sudah menyiapkan pantun nih teman-teman. Pantunnya seperti apa? Seperti ini. Dengan kesetiaan, cinta tiada akhir. Dengan kepercayaan, cinta dikuatkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga menyimak dan mendengarkan. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke saja, langsung ya teman-teman. Biar mengefektifkan waktu, pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Sahrudin. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan pada saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu tipografi. Tipografi adalah seni atau teknik menyusun huruf dan teks dengan cara yang dapat membuatnya dapat terbaca, jelas dan menarik secara visual bagi pembacanya. Secara umum, tipografi adalah seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan khusus sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Tipografi menjadi salah satu bagian penting dari desain. Pasalnya, kata-kata yang sama sekalipun tetap dapat menyampaikan pesan dan kesan yang berbeda tergantung pada desainnya. Lihat saja berbagai contoh penggunaan tipografi yang bisa kamu temukan dalam logo, poster, brosur, website, atau apapun itu yang melibatkan unsur teks. Oke, lanjut. Anatomi huruf. Menurut si Hombing 2015, keluarga huruf terdiri atas sebagai kembangan yang berakar dari struktur bentuk dasar atau reguler sebuah alfabet, dan setiap perubahan berat huruf masih memiliki kesinambungan bentuk. Perbedaan penampilan yang pokok dalam keluarga huruf dibagi menjadi 3 bentuk pembagian, yaitu yang pertama berat, yang kedua proporsi, dan yang ketiga kemiringan. 1. Berat. Perubahan berat dari struktur bentuk dasar huruf terdapat pada perbandingan antara tinggi dari huruf yang tercetak dengan lebar stok. Bila ditinjau dari berat huruf, maka anggota dari keluarga huruf ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu light, reguler, dan bold. Keluarga huruf bagi light, reguler, dan bold memiliki kesamaan ciri fisik, namun dengan perbedaan berat dapat memberikan dampak visual yang berbeda. Seperti contoh huruf bold karena ketebalannya memiliki potensi yang kuat dalam menarik perhatian mata. Biasanya kelompok huruf bold ini banyak sekali digunakan untuk judul sebuah naskah, baik untuk iklan, poster, maupun media tahapan lainnya. Yang kedua, proporsi. Perbandingan antara tinggi huruf yang tercetak dengan lebar dari huruf itu tersendiri dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Bila ditinjau dari perbandingan proporsi terhadap bentuk dasar huruf tersebut dan pembagiannya. Yang ketiga, kemiringan. Kemiringan huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik.
Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menggunakan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Umumnya, huruf italik digunakan untuk teks dalam jumlah yang tidak terlalu panjang, seperti untuk ketenaran gambar, caption, highlight dari naskah, serta kadang juga digunakan sebagai headline atau subhead. Sudut kemiringan terbaik adalah 12 derajat. Oke, bisa dilanjut. Pembahasan selanjutnya ialah itu ada yang pertama, serif. Serif adalah bentuk tambahan pada huruf berupa kait. Tidak ada dua tipe pas yang benar-benar sama bentuk serifnya. Jadi, peran serif sangat besar untuk mengidentifikasi sebuah tipe pas. Jenis-jenis serif diantaranya yang pertama, black letter atau Old English fraktur, yang kedua humanis, yang ketiga hold style, yang keempat transisional, yang kelima modem, dan yang terakhir sans serif. Dan yang kedua sans serif. Sans serif memiliki arti tanpa serif atau tanpa kait. Sans serif dibagi lagi menjadi 6 kelompok, yaitu grotesque sans serif, geometric sans serif, humanis sans serif, dan square sans serif. Dan yang ketiga ialah dekoratif. Kelompok typeface display pertama muncul sekitar abad 19 dan semakin banyak karena teknologi pembuatan huruf yang semakin murah. Saat itu jenis huruf display sangat dibutuhkan dunia periklanan untuk menarik perhatian pembaca. Display tipe dibuat dalam ukuran besar dan diberi omamen yang indah. Kelompok display atau dekoratif mewakili segala typeface yang tidak termasuk dalam kategori yang lain, baik itu typeface lama maupun yang baru. Banyak macam typeface jenis ini diantaranya adalah Rosewood, Bermuda Umbra, Gurunghe, Doodle, Dot 28, dan lain-lain. Dan yang keempat, bentuknya yang keempat ialah script. Bentuknya didesain menyerupai tulisan tangan. Ada yang seperti goresan kuas atau pena kaligrafi. Skrip huruf-huruf kecilnya saling menyambung, sedangkan kursif tidak. Skrip maupun kursif desain untuk digunakan dalam teks memadukan huruf-huruf kecil, bukan huruf besar semua. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami apa itu tipografi, keluarga huruf itu apa aja, kemudian jenis-jenisnya? Saya akan memberikan kesimpulan sedikit saja mengenai tentang pembahasan tipografi ini. Definisi dari tipografi secara simpelnya yaitu menyusun huruf atau teks yang dapat membuatnya terbaca, jelas, menarik secara visual kepada pembacanya. Kemudian ada anatomi huruf, yaitu apa saja? Ada berat, kemudian yang kedua dilanjut dengan proporsi, kemudian yang ketiga disebut dengan kemiringan atau yang dinamakan dengan italik. Dan jenis-jenisnya ada apa saja sih teman-teman? Yang pertama yaitu ada serif, kemudian yang kedua sans serif, kemudian yang ketiga ada dekoratif, kemudian yang keempat ada script. Mungkin banyak ya jenis-jenis dari tipografi ini, tapi pada kesempatan kali ini ataupun pada kelompok kami membahas 4 jenis tersebut. Nah teman-teman, itulah yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kali ini. Sekian dari kelompok kami, seperti hubungan kalian yang selesai tanpa dimulai. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, dan jika tidak ada maka diakhirkan. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.